Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 751 menyaksikan pedang Kaisar Manusia menyerang lagi, yang Xiaotian tidak membangkitkan kekuatan tiga tubuh surgawi agung tetapi malah menyalurkan kekuatan surgawi, melepaskan ke-15 jenis niat pedang tertinggi sekaligus. Pedang waktu surgawi bertemu langsung dengan pedang Kaisar Manusia. Dentang, semua orang merasakan hati dan jiwa mereka terpukul hebat. Cahaya yang sangat terang membuat langit dan bumi kehilangan kilaunya. Gusi hanya merasakan seluruh tubuhnya kejang, karena ia terus-menerus terdorong mundur oleh hantaman kekuatan niat pedang yang Xiaotian, cahaya suci dari 7 tubuh sucinya sirna, dan pedang Kaisar Manusia di tangannya nyaris terpental. Berjuang untuk menekan darah yang bergolak di dalam dirinya, dia menatap Yang Xiaotian dengan ngeri dan kehilangan warna, 15 jenis niat pedang tertinggi pencapaian hebat. Dewa pedang berjalan di langit, penguasa istana dari istana surgawi waktu, dan leluhur kekaisaran dari kekaisaran waktu, beserta banyak makhluk kuat lainnya, tak kuasa menahan rasa terkejut. 15 jenis prestasi hebat, dan semuanya itu adalah niat pedang tertinggi. Di dunia ini, seseorang benar-benar telah mengolah 15 macam niat pedang tertinggi pencapaian agung. Bahkan sang penguasa waktu belum mengolah 15 macam niat pedang tertinggi pencapaian agung di zamannya. Yang Xiaotian memukul mundur Gusi dengan satu serangan, lalu dalam sekejap, dia mengayunkan pedang surgawi waktu di tangannya lagi, kekuatan 1200 vena surgawi yang bermutasi. Tiba-tiba petir menyambar ke seluruh tubuhnya, dan pilar-pilar petir yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit. Kekuatan 1200 vena surgawi yang bermutasi dipadukan dengan 15 niat pedang tertinggi membombardir Gusi secara luar biasa. Melihat kekuatan dari 1200 vena surgawi bermutasi yang meraung dari Yang Xiaotian, Gusi tercengang dan kemudian dengan panik mundur. Dia, yang tidak pernah menggunakan perisai surgawi, sekarang memanggil perisai surgawi tingkat desolate. Pada saat yang sama, dia mendorong 7 tubuh surgawinya hingga ke batasnya dan mengayunkan pedang Kaisar Manusia dengan sekuat tenaga, meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, dampak dari vena surgawi dan kekuatan niat pedang yang Xiaotian menghantam perisai surgawi yang sunyi, dan perisai itu mengeluarkan suara ratapan sebelum terhempas, meluncur ke arah Gusi. Kemudian, nadi surgawi dan kekuatan niat pedang, dengan momentum yang tak terhentikan, menembus ki pedang Kaisar Manusia dan terus membombardir Gusi. Wajah Gusi menjadi pucat. Wah, pada saat-saat terakhir, sebuah jimat surgawi terbang keluar dari dalam tubuhnya, menghalangi di depan nadi surgawi dan kekuatan niat pedang milik Yang Xiaotian. Meski begitu, Gusi masih terus terpental ke belakang dan hampir bertabrakan dengan kerumunan. Kali ini dia tak dapat lagi menahan derasnya darah yang mengalir dalam dirinya, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah. Gusi menatap darah di depan matanya, tidak dapat mempercayainya. Sudah berapa tahun lamanya dia tidak terluka. Segudang makhluk kuat di benua waktu, menyaksikan Yang Xiaotian yang seluruh tubuhnya diliputi kilatan petir, juga dipenuhi dengan keterkejutan. 1200 vena surgawi yang bermutasi. Murid Dewa Pedang 10 ekstremitas ini ternyata telah membuka 1200 vena surgawi yang bermutasi. Mungkinkah kau adalah Dewa Pedang alam semesta primordial? Tiba-tiba, Gusi menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi rumit dan berbicara. Apa? Dewa Pedang alam semesta primordial. Begitu kata-kata Gusi keluar, kerumunan dipenuhi dengan keterkejutan. Yang Xiaotian telah lulus ujian Dewa Pedang bintang 10 di puncak alam suci, dan berbagai tindakannya telah lama tersebar di benua waktu. Bagaimana mungkin banyak Dewa Pedang di sana tidak menyadarinya, tidak mendapat informasi. Banyak Dewa Pedang di daftar Dewa Pedang benua waktu memuja Yang Xiaotian sampai-sampai buta. Murid Dewa Pedang 10 ekstremitas, ini sebenarnya adalah Dewa Pedang alam semesta primordial. Memang, saya Yang Xiaotian, kata Yang Xiaotian. Semuanya sangat terguncang, dan banyak Dewa Pedang yang kekuatan niat pedangnya langsung lenyap saat mereka membungkuk ke arah Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, semakin banyak Dewa Pedang yang tunduk pada Yang Xiaotian. Dewa Pedang berjalan di langit dan Dewa Pedang Yin Yang, serta leluhur kekaisaran dari kekaisaran waktu, juga menundukkan kepala untuk memberi hormat. Adapun pangeran kedua kekaisaran waktu, Li Rong, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Gusi menghela napas dan menangkupkan tinjunya ke arah Yang Xiaotian, sambil berkata, ternyata Tuan Kuil Dewa Iblis yang telah turun, Gusi telah menyinggungmu sebelumnya. Dia seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Di dunia ini,
siapa lagi selain Dewa Pedang Alam Semesta Primordial yang bisa mengolah 15 niat pedang tertinggi? Akhirnya, kesalahpahaman antara kedua belah pihak terselesaikan, dan Gusi beserta orang-orangnya menyambut Yang Xiaotian dan teman-temannya ke dalam Time Divine Mansion. Gusi menawarkan Yang Xiaotian kursi kehormatan. Leluhur kekaisaran dari Kekaisaran Waktu dan yang lainnya melangkah maju dengan ragu-ragu dan membungkuk pada Yang Xiaotian lagi untuk meminta maaf. Yang Xiaotian mengobrol santai dengan Gusi, dan kemudian bertanya tentang Sun Divine Armor. Sejujurnya, Hall Master Yang, puluhan ribu tahun yang lalu, saya memang melihat Sun Divine Armor di Istana Dewa Gagak Emas, Gusi mengakui tanpa menyembunyikan apapun. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan kembali Sun Divine Armor. Aula yang menyegel armor Dewa Matahari memiliki formasi Dewa Gagak Emas, formasi yang tidak dapat dipatahkan. Yang Xiaotian terkejut, formasi Surgawi Gagak Emas. Ya, formasi Surgawi Gagak Emas, kata Gusi dengan ekspresi serius. Formasi Surgawi Gagak Emas ini adalah Arai Desolate, dan aku khawatir hanya seorang Master Surgawi yang bisa menerobosnya. Hati Yang Xiaotian hancur. Dia tidak mengantisipasi bahwa aula yang menyegel armor Dewa Matahari dilindungi oleh formasi Dewa Gagak Emas. Ini memang merepotkan. Meskipun mengetahui tentang formasi Surgawi Gagak Emas yang menyegel zirah Surgawi Matahari, Yang Xiaotian tetap meminta Gusi untuk membawanya ke sana. Gusi tidak berani menolak dan segera memimpin Yang Xiaotian dan beberapa orang lainnya ke Istana Surgawi Gagak Emas. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba di Istana Dewa Gagak Emas. Istana Dewa Gagak Emas sangat rahasia, dengan aula luar dan aula dalam. Dengan kekuatan Yang Xiaotian dan rekan-rekannya, memasuki aula luar tidaklah sulit, tetapi setelah mencapai aula dalam, mereka mendapati aula itu dipenuhi dengan api Dewa Gagak Emas, sehingga mustahil untuk melangkah lebih jauh. Di tengah api Dewa aula besar itu melayang sepotong baju zirah Dewa yang bermandikan api emas, yang merupakan baju zirah Dewa Matahari. Yang Xiaotian mengerutkan kening saat dia melihat formasi Surgawi Gagak Emas di depannya. Meskipun tidak sekuat formasi pedang tanpa batas yang sunyi, itu tidak jauh lebih lemah, dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk menembusnya. Setelah itu, Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada jalan. Sebotol air guntur kesengsaraan Surgawi Primordial, dan aku bisa memasukkanmu ke dalamnya selama 1/4 jam, kata Guru Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian merasa lega. 1/4 jam tidaklah lama, tetapi seharusnya cukup baginya untuk menyempurnakan Sun Divine Armor dan mengambilnya dari Golden Crow Divine Formation. Dengan demikian, dengan perlindungan Guru Ding, Yang Xiaotian, dikelilingi gelombang cahaya keemasan, melangkah ke formasi Surgawi Gagak Emas dan mendekati zirah Surgawi Matahari. Yang Xiaotian segera memulai metode pengorbanan darah untuk memurnikan baju zirah Dewa Matahari. Namun, begitu darahnya menetes ke baju zirah Dewa Matahari, darahnya langsung terbakar habis oleh api Dewa Matahari, sehingga tidak dapat menyatu dengan baju zirah Dewa Matahari. Gunakan teknik pengendalian api. Perintah Guru Ding. Yang Xiaotian terkejut dan kemudian mengerti maksud Guru Ding. Dia kemudian menggunakan teknik pengendalian api, seperti saat dia menjinakkan 4 api surgawi yang besar, menyuntikkan rune api ke dalam armor Surgawi Matahari secara terus-menerus. Saat rune api terus menyatu ke dalam Sun Divine Armor, cahayanya tumbuh semakin kuat. Akhirnya, Yang Xiaotian merasakan adanya hubungan dengan Sun Divine Armor, seolah-olah terikat dengan daging dan darahnya. Yang Xiaotian mengulurkan tangannya, dan Sun Divine Armor berubah menjadi aliran cahaya yang jatuh ke telapak tangannya. Melihat Sun Divine Armor di depannya, Yang Xiaotian sangat gembira, Sun Divine Armor akhirnya ada di tangannya. Selanjutnya, ia bisa menuju ke Golden Sub Valley. Di tengah kegembiraannya, Yang Xiaotian keluar dari formasi Surgawi Gagak Emas. Melihat Yang Xiaotian berhasil mengambil Sun Divine Armor, Gusi memiliki perasaan campur aduk namun tidak berdaya untuk mengubah hasilnya dan hanya bisa memberi selamat kepada Yang Xiaotian. Setelah itu, Yang Xiaotian dan Sapi Kui bergegas menuju lembah Sub Emas tanpa penundaan. AB-752 setelah itu, Yang Xiaotian menyuruh Kui Ox dan beberapa orang lainnya untuk menunggu di luar dan kemudian terbang menuju lembah Sub Emas. Tuan muda harus berhati-hati, kata kalajengking surgawi kepada Yang Xiaotian. Bagaimanapun juga, Yang Xiaotian mungkin akan bertemu dengan leluhur iblis sejati, Xing Tian dan keempat rekannya. Yang Xiaotian mengangguk, lalu memasuki lembah Sub Emas. Saat memasuki lembah Sub Emas, panas dan api lava yang dahsyat melonjak ke arah Yang Xiaotian,
mengancam untuk menelannya. Namun, Yang Xiaotian telah mengaktifkan Grand Array of the Sun Divine Armor, dengan aliran Sun Divine Flame di sekujur tubuhnya, semua panas dan api lahar dapat ditahan. Bahkan dengan Sun Divine Armor, Yang Xiaotian masih bisa merasakan suhu mengerikan di Golden Sub Valley. Pada suhu yang mengerikan seperti itu, bahkan Divine Iron biasa kemungkinan akan meleleh menjadi logam cair. Dia terbang maju dengan hati-hati sambil mengulurkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, Yang Xiaotian Mi-17 segel Kaisar Surgawi, dengan waspada mengawasi setiap fluktuasi kekuatan terlarang di dalam lembah. Lembah sub emas itu luas, dan Yang Xiaotian terbang beberapa lama tetapi masih belum mencapai ujungnya. Saat ini, Yang Xiaotian tampak berjalan di lautan lava dan api yang tak berujung. Tepat saat Yang Xiaotian mencapai kedalaman lembah sub emas, tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi kekuatan terlarang yang sangat kuat datang dari bawah lahar. Hati Yang Xiaotian tergerak, dan setelah berpikir sejenak, dia mengaktifkan kekuatan surgawinya untuk memindahkan lahar ke bawah, lalu mulai turun selangkah demi selangkah ke dasar lahar. Saat Yang Xiaotian memasuki dasar lava, ia dengan cepat tenggelam oleh lava yang tak berujung. Di sekeliling Yang Xiaotian ada lahar mendidih. Mengikuti arah sensasinya, ia terus turun ke bawah dan akhirnya tiba di dasar lahar. Di sana, di dasar lahar, berdiri sebuah prasasti batu. Prasasti itu ditempa dari batu esensi api dan ditulisi dengan rune klan gagak emas. Yang Xiaotian dapat mengatakan bahwa rune ini adalah karya Master Waktu. Selalu ada berbagai teori tentang identitas sebenarnya dari Master of Time. Mungkinkah penguasa waktu berasal dari klan gagak emas yang sunyi? Yang Xiaotian mempelajari rune pada prasasti itu sebentar, lalu meletakkan telapak tangannya di atasnya. Dengan aliran api, prasasti itu bergetar karena cahaya, dan susunan besar yang terukir di atasnya diaktifkan. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong lava di sekitarnya, memperlihatkan pintu masuk besar ke suatu ruang. Yang Xiaotian menatap pintu masuk spasial di hadapannya, dan tanpa ragu, dia terbang ke dalamnya. Begitu masuk, pintu masuk spasial tertutup di belakangnya, dan Yang Xiaotian mendapati dirinya berada di atas dataran luas. Yang Xiaotian mengamati bahwa seluruh ruang itu dipenuhi dengan energi spiritual sistem api yang menakjubkan, yang sangat murni. Tempat itu hanyalah tempat pelatihan mimpi bagi para master yang berlatih teknik kultivasi sistem api. Yang Xiaotian melihat arah dan terbang maju. Saat ia terbang lebih jauh, energi spiritual sistem api menjadi lebih murni dan lebih tebal. Di langit yang tinggi, bahkan ada roh api. Roh api ini, yang berukuran sebesar ujung jari, dapat digunakan untuk pengerasan tubuh, alkimia, atau digabungkan menjadi formasi api surgawi, sehingga menjadikannya harta langka. Namun, Yang Xiaotian tidak mengumpulkannya. Sekarang, yang paling penting adalah menemukan harta karun Sang Master Waktu. Ruang di dalam gua itu luas, dan setelah terbang cukup lama, Yang Xiaotian akhirnya melihat puncak surgawi yang membentang melintasi langit dan bumi, tak tertandingi besarnya dan menjulang hingga ke awan, sebanding dengan gunung surgawi Kunlun di benua Pedang Segudang. Di atas puncak surgawi terletak gugusan istana yang rapat. Kekuatan berabad-abad terpancar dari dalam puncak surgawi. Yang Xiaotian sangat gembira, karena ini jelas merupakan tempat tinggal dan kultivasi Master of Time. Dia bergegas menuju puncak gunung. Setelah mendarat di puncak gunung, Yang Xiaotian berhenti sejenak, lalu terbang ke arah datangnya Power of Ages. Tak lama kemudian, sampailah ia di depan sebuah istana yang megah dan besar. Istana itu tinggi dan megah, mengerdilkan istana-istana di sekitarnya. Dan di seputar istana, sungai zaman melingkar. Sungai zaman dipenuhi dengan kekuatan zaman yang menakjubkan. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani mendekat, tetapi Yang Xiaotian, yang memiliki tubuh surgawi abadi, tidak gentar dengan kekuatan ini. Dengan tubuh surgawi abadi yang diaktifkan, ia terbang langsung di atas sungai zaman. Setelah tiba di depan istana, dan setelah memastikan tidak ada larangan, Yang Xiaotian mendorong pintu besar istana hingga terbuka. Fluktuasi energi samar terpancar dari dalam istana. Energi lemah ini identik dengan fluktuasi energi bunga neter yang sebelumnya ditemukannya. Mungkinkah? Yang Xiaotian sangat gembira dan segera terbang menuju ke dalam istana. Setelah melewati banyak aula dan melewati beberapa larangan, ia tiba di sebuah halaman di bagian terdalam istana. Dia melihat bahwa halaman itu adalah ladang pengobatan. Di seluruh ladang, hanya ada bunga putih yang memancarkan cahaya putih. Di atas bunga itu, roh bunga kecil menari-nari. Itu memang bunga neter.
Dan sama seperti yang ada di alam rahasia gelap, umurnya mencapai 10 juta tahun. Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Walaupun dia sudah mengantisipasi bahwa kediaman Master of Time mungkin berisi obat mujarab bermutu 10 juta tahun, dia tidak menyangka akan menemukan bunga neter kedua di sini. Dengan bunga neter ini, dia tidak hanya bisa menerobos ke tahap puncak akhir tingkat ke-10 roh surgawi, tetapi tubuh surgawi abadinya juga bisa naik lebih jauh. Yang Xiaotian mendekat dan dengan hati-hati mengambil bunga neter. Dia menemukan bahwa tanah di ladang obat adalah tanah bawaan yang sangat langka dan dengan demikian memindahkan semua tanah dari ladang tersebut. Setelah itu, Yang Xiaotian muncul dari halaman dan mulai mencari di sudut-sudut lain istana. Jika istana ini dilindungi oleh sungai zaman, pastilah itu adalah istana utama, dan pasti ada harta karun lainnya. Memang, tak lama kemudian, Yang Xiaotian menemukan ruang alkimia. Di dalam ruang alkimia, ada banyak botol giok, semuanya berisi ramuan. Yang Xiaotian membuka botol-botol ini dan menemukan semuanya adalah ramuan tingkat dewa surgawi. Di antara semuanya, ramuan dalam satu botol giok dipenuhi dengan cahaya waktu. Pil Dewa Waktu. Yang Xiaotian tidak menyangka akan menemukan pil waktu surgawi di antara botol-botol giok ini. Pil Dewa Waktu sangat sulit untuk disempurnakan karena banyak bahan yang diperlukan sulit ditemukan, seperti bunga neter, rumput zaman, dan sebagainya. Namun, Master of Time benar-benar berhasil menyempurnakan pil Dewa Waktu. Meskipun dia tidak dapat meminum pil waktu surgawi ini sekarang, setelah terobosannya ke alam Dewa Surgawi, meminumnya dapat memungkinkan dia untuk langsung menerobos ke tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari Dewa Surgawi tingkat 1. Pada saat itu, tubuh surgawi abadinya juga dapat naik lebih jauh. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan pil waktu surgawi. Terakhir, di aula samping istana, Yang Xiaotian menemukan banyak harta karun surgawi, di antaranya sebuah botol kristal menarik perhatiannya. Ketika Yang Xiaotian membuka botol kristal itu, ia melihat energi yang menggelegar dan berbagai macam fenomena primordial berevolusi. Air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Seru Yang Xiaotian dengan gembira saat melihat isi botol itu. Master Ding juga berseri-seri karena kegembiraan, saya tidak menyangka akan menemukan air guntur kesengsaraan surgawi primordial di sini. Terlebih lagi, botol itu berisi lebih dari 100 takaran air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Ini sungguh kenikmatan yang tak terduga. Dengan begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi primordial, kebangkitan akar pohon menghitam milik Yang Xiaotian selangkah lebih dekat menuju harapan. Yang Xiaotian menyegel botol kristal dan dengan hati-hati menyimpan air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi primordial untuk kultivasi tetapi menggunakan semuanya untuk mengairi akar pohon yang menghitam, ingin melihat apa yang akan terjadi setelah dihidupkan kembali. Bab 753 Setelah dengan hati-hati mencari di dalam dan luar istana utama, Yang Xiaotian memastikan tidak ada yang tertinggal dan kemudian dia keluar dari bangunan itu. Dia kemudian melepaskan kekuatan jiwa dan segel Kaisar Surgawi untuk mulai mencari istana lainnya. Akan tetapi, barang-barang di istana lain telah diambil, dan jejak pergerakannya baru saja terlihat, kemungkinan dalam setahun terakhir oleh leluhur iblis sejati dan kelompoknya. Dia mencari di banyak istana, hanya untuk menemukan situasi yang sama. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap. Untungnya, istana utama dilindungi oleh sungai zaman, mencegah leluhur iblis sejati dan kelompoknya masuk. Jika tidak, bunga neter, pil dewa waktu, dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial mungkin juga jatuh ke tangan 5 leluhur iblis sejati. Pada akhirnya, Yang Xiaotian tiba di puncak-puncak surgawi, di mana seseorang telah menggali lubang besar dengan artefak surgawi, yang mungkin merupakan hasil kerja leluhur iblis sejati yang sedang memindahkan sesuatu. Itu pasti prasasti dewa, tebak Guru Ding. Akan tetapi, apa sebenarnya prasasti suci itu, masih belum diketahui. Barangkali di dalam prasasti itu terdapat prasasti mengenai teknik kultivasi tertinggi dari sang penguasa waktu, atau mungkin juga karya-karya ilmiahnya yang tiada taraf. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan warisan terpenting dari sang master waktu. Leluhur iblis sejati dan rekan-rekannya telah berupaya keras menggali benda ini, pasti luar biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan mengambilnya secara khusus. Hal ini menimbulkan perasaan berat dalam hati Yang Xiaotian. Kemudian, Yang Xiaotian menemukan tempat lain di belakang puncak surgawi yang telah digali seseorang. Gunung surgawi sangat keras, jadi hanya pedang surgawi yang bisa digunakan untuk menggali.
Melihat lubang besar kedua yang telah digali, alis Yang Xiaotian berkerut. Setelah beberapa saat, ia meninggalkan puncak surgawi dan mulai mencari area lain di gua tempat tinggal itu. Di area lain, terdapat banyak obat spiritual sistem api, banyak di antaranya telah mencapai tingkat surgawi. Namun, banyak tempat juga telah digali, yang dengan jelas menunjukkan bahwa beberapa obat surgawi yang langka telah diambil. Akhirnya, setelah mencari di seluruh tempat tinggal, mereka tidak menemukan jejak leluhur iblis sejati dan kelompoknya. Sebaliknya, mereka menemukan saluran ruang angkasa lain. Biasanya, hunian gua memiliki dua saluran ruang untuk memudahkan keluar masuk. Jelas, leluhur iblis sejati dan kelompoknya telah pergi melalui saluran luar angkasa. Dan kemungkinan besar, mereka telah pergi beberapa bulan lalu dan mungkin tidak lagi berada di benua waktu. Yang Xiaotian hanya bisa keluar melalui titik masuk dan keluar asli yang sebelumnya ia gunakan. Sapi Kui dan kelompoknya berjaga di luar dan menyambut Yang Xiaotian setelah melihatnya muncul tanpa cedera. Teman Yang, bagaimana hasilnya? Kui Ox tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, leluhur iblis sejati dan orang-orangnya sudah pergi. Dia kemudian menceritakan situasi di dalam. Salah satu benda yang diambil oleh leluhur iblis sejati kemungkinan adalah prasasti waktu surgawi, Kui Ox merenung. Penguasa langit dan bumi meninggalkan prasasti langit dan bumi di Gunung Dewa Sumeru di benua Songtian. Selama berabad-abad, tidak seorang pun dapat memahami kata-kata, panjang umur langit dan bumi, yang tertulis di atasnya, sampai Yang Xiaotian akhirnya menguraikannya. Akan tetapi, sang penguasa waktu juga meninggalkan prasasti Dewa Waktu. Prasasti waktu surgawi sama terkenalnya dengan prasasti langit dan bumi. Jika seseorang dapat memahami kata, waktu, yang tertulis pada prasasti waktu surgawi, mereka dapat menerima warisan sejati dari penguasa waktu. Yang Xiaotian mengangguk. Faktanya, dia sudah menduga bahwa benda yang diambil dari puncak-puncak surgawi oleh leluhur iblis sejati adalah prasasti surgawi waktu. Ayo kita pergi, kata Yang Xiaotian tanpa menunda lebih lama lagi, lalu meninggalkan lembah sup emas bersama Kui Ox dan yang lainnya. Setelah itu, Yang Xiaotian menemukan sebuah lembah terpencil dan mulai berkultivasi secara tertutup, bertekad untuk memakan bunga neter dan berkultivasi dalam upaya untuk menembus puncak akhir lapisan ke-10 roh surgawi sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia menugaskan kalajengking surgawi untuk mengumpulkan semua informasi yang mungkin mengenai leluhur iblis sejati dan yang mulia iblis Jiuyu. Dia harus menemukan leluhur iblis sejati sebelum mereka dapat memahami prasasti waktu surgawi sepenuhnya. Jika leluhur iblis sejati berhasil mengungkap misteri waktu di dalam prasasti surgawi waktu dan menerima warisan dari penguasa waktu, kemungkinan besar dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos ke alam dewa penguasa dalam satu gerakan. Yang Xiaotian menelan semua bunga neter sekaligus. Seketika, kekuatan obat bunga neter berubah menjadi banjir besar yang mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Yang Xiaotian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan teknik naga awal kuno dan seni bela diri surgawi. Saat kekuatan obat bunga neter terus berubah menjadi kekuatan surgawi, kekuatan Yang Xiaotian sekali lagi meningkat dengan mantap. Setelah berada di tahap pertengahan puncak lapisan ke-10 roh surgawi, Yang Xiaotian berhasil menerobos sekali lagi, mencapai lapisan ke-10 akhir. Setelah itu, ia terus maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa bulan kemudian, begitu Yang Xiaotian berhasil menyempurnakan bunga neter, dia nyaris berhasil mencapai puncak fase akhir dari lapisan ke-10 roh surgawi. Yang Xiaotian menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil mencapai puncak fase akhir lapisan ke-10 roh surgawi. Dengan pertempuran yang akan datang melawan Raja Surgawi Wan, dia sekarang memiliki jaminan kemenangan yang lebih besar. Yang Xiaotian memanggil kalajengking surgawi dan menanyakan kabar leluhur iblis sejati dan yang mulia iblis Jiuyu. Kalajengking surgawi berkata, bawahan telah mengetahui bahwa Yang Mulia Iblis Jiuyu meninggalkan benua waktu beberapa bulan yang lalu, dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, belum ada kabar tentang leluhur iblis sejati dan yang lainnya. Mendengar bahwa Jiuyu Demon Venerable telah meninggalkan benua waktu, Yang Xiaotian, setelah banyak pertimbangan, memutuskan untuk kembali ke kuil Dewa Iblis terlebih dahulu untuk memahami formasi besar Dewa Iblis. Jika dia bisa memahami sepenuhnya formasi besar Dewa Iblis, dia akan menjadi lebih dari sekedar kepala balai kuil Dewa Iblis. Dia akan menjadi penguasa kegelapan kedua di benua kegelapan. Kemudian, seluruh benua hitam akan tunduk kepadanya,
sementara keempat kekuatan ras iblis besar di benua hitam tidak punya tempat untuk bersembunyi. Saat itu, jika dia ingin menghancurkan keluarga Xing, itu akan mudah. Dengan demikian, Yang Xiaotian dan yang lainnya kembali ke kuil Dewa Iblis. Yang Xiaotian sekali lagi melangkah ke Demon God Plaza dan tiba di depan pilar Dewa Iblis yang ke-2801. Setelah berhasil menembus puncak tahap akhir dari lapisan ke-10 roh surgawi, dia kini mampu menahan kekuatan iblis dari pilar Dewa Iblis yang ke-2801. Tak lama kemudian, dia telah memahami semua rune formasi di atasnya. Setelah itu, dia melanjutkan untuk memahami pilar Dewa Iblis kedua. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian terus memahami dua pilar Dewa Iblis sehari. 50 hari kemudian, dia telah memahami 100 pilar Dewa Iblis. Namun, kekuatan iblis dari 100 pilar Dewa Iblis terakhir meningkat pesat, memaksa Yang Xiaotian untuk berhenti dan terlebih dahulu memurnikan 100 helai ki alam semesta primordial yang telah diperolehnya. Setelah memurnikan 100 untaian ki alam semesta primordial, kekuatan Yang Xiaotian meningkat secara nyata, dan dia terus memahami pilar Dewa Iblis. Namun, setelah memahami 30 pilar Dewa Iblis lagi, Yang Xiaotian terpaksa berhenti lagi. Jadi, setelah menyempurnakan 30 helai ki alam semesta primordial lagi, ia kembali ke pemahamannya. Dengan cara yang kadang-kadang dan kadang-kadang, yang tersisa hanya 10 pilar Dewa Iblis. Akan tetapi, 10 pilar Dewa Iblis terakhir memiliki kekuatan iblis yang sangat mengerikan, tak berujung dan tak ada habisnya, sedemikian rupa sehingga Yang Xiaotian tidak dapat menahannya. Melihat ini, Yang Xiaotian berencana untuk membersihkan seluruh 96 vena surgawi yang tersisa, menyerap hujan asal untuk ke-11 kalinya, dan kemudian kembali ke pemahaman. Ia dan sapi Kui tiba di suatu area terbuka, mengaktifkan kekuatan alam semesta primordial, dan dengan cara yang tak terhentikan, berturut-turut membersihkan dan memperluas semua nadi surgawi yang tersisa hingga batasnya. Akhirnya, Yang Xiaotian membersihkan semua vena surgawi yang tersisa. Ketika ia telah membersihkan semua 1296 vena surgawi, langit berguncang, dan cahaya menerangi ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, banyak pembangkit tenaga listrik di benua gelap menyaksikan tontonan luar biasa ini. Tetesan hujan asal mulai turun. Bab 754, kami dengan rendah hati menghormati Yang Mulia. Hujan asal terus turun di Yang Xiaotian. Master Ding dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat Yang Xiaotian, seluruh tubuhnya bermandikan hujan asal. Dewa pertama primordial, Yuan Wei tak dapat menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, menyebut Yang Xiaotian sebagai dewa pertama primordial bukanlah suatu berlebihan. Di dunia jiwa bela diri, tak seorang pun pernah membuka semua vena surgawi di sekujur tubuh mereka, apalagi semua vena surgawi yang bermutasi. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Xiaotian adalah yang pertama. Banyak tokoh kuat datang kemudian dan juga melihat Yang Xiaotian mandi di hujan asal. Mereka melihat nadi surgawi Yang Xiaotian berdenyut di sekujur tubuhnya bagaikan naga petir yang menakjubkan. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin tokoh-tokoh perkasa dari benua hitam tidak mengerti apa artinya. Mereka semua terkejut setengah mati. Berita bahwa Yang Xiaotian telah membuka 1296 mutated Divine Veins juga sampai ke kota Qiankun. Dewa formasi Wutian mengetahui berita itu dan berdiri tertegun cukup lama. Setelah sekian lama, dia akhirnya berdiri, melihat ke arah kuil Dewa Iblis, dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. 2 hari kemudian, ketika Yang Xiaotian telah menyerap seluruh hujan asal yang ke-11, ki asal di sekelilingnya telah mencapai tingkat konsentrasi yang ekstrim. Saat Yang Xiaotian berdiri, dia melihat Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya dari kuil Dewa Iblis bersujud di sekelilingnya. Ketua Balai, tak terkalahkan. Melihat Yang Xiaotian bangkit, Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak kegirangan. Kegaduhan itu mengguncang langit, dan itu tampaknya tidak ada habisnya. Bahkan leluhur iblis sejati, yang telah memerintah kuil Dewa Iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah membuat pasukan Dewa Iblis gelisah sedemikian rupa. Yang Xiaotian berdiri di sana, dan di sekelilingnya, Dewa Iblis yang kuat dan tak terhitung jumlahnya berlutut, sebuah pemandangan yang menyentuh hati Yuan Wei dan yang lainnya. Semuanya, silakan berdiri, kata Yang Xiaotian sambil melihat ke arah para Dewa Iblis. Baik, Kepala Balai. Kelompok Dewa Iblis menanggapi dengan gembira dan semuanya berdiri. Setelah itu, Yang Xiaotian kembali ke Demon God Plaza untuk merenungkan 10 pilar Dewa Iblis terakhir.
Di tengah perenungan keras Yang Xiaotian, dia akhirnya berhasil memahami 8 pilar Dewa Iblis lagi. Namun, dengan 2 pilar yang tersisa, dia terpaksa berhenti lagi. Yang Xiaotian hanya dapat memurnikan 8 untai ki alam semesta primordial yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Setelah menyempurnakan ki alam semesta primordial, dia tidak terburu-buru memahami 2 pilar Dewa Iblis terakhir melainkan mengonsumsi buah Dewa Takdir dan buah Dewa Kehidupan untuk melanjutkan kultivasinya. Ia melanjutkan kultivasinya sambil melembutkan dan memadatkan kekuatan surgawiyahnya. Meskipun dia telah berhasil mencapai puncak akhir dari lapisan ke-10 roh surgawi, masih ada ruang untuk perbaikan sebelum berhasil mencapai alam Dewa Surgawi. Maka dari itu, Yang Xiaotian terus berkultivasi dengan tekun selama setahun, melembutkan dan memadatkan kekuatan surgawinya selama setahun sebelum ia memahami 2 pilar Dewa Iblis terakhir. Setelah 1 hari, dia akhirnya memahami 1 lagi pilar Dewa Iblis. Hanya 1 yang tersisa. Yang Xiaotian duduk di tempat dan mulai memurnikan ki alam semesta primordial yang telah diterimanya. Setelah menyempurnakannya, dia mendekati pilar Dewa Iblis yang terakhir. Pilar Dewa Iblis yang terakhir berbeda dari yang lain, karena beberapa kali lebih tebal dan beberapa kali lebih tinggi daripada yang lain. Seluruh pilar Dewa Iblis dipenuhi dengan ki iblis, kekuatan iblisnya membayangi seluruh surga. Bahkan seorang dewa-dewa setengah langkah pun kesulitan menahan kekuatan iblis yang luar biasa. Yang Xiaotian berdiri tegak di depan pilar Dewa Iblis, menatap pilar terakhir ini. Ia merasa bahwa saat ia menatap pilar Dewa Iblis terakhir, pilar itu juga tampak sedang menatapnya. Pilar Dewa Iblis terakhir tampaknya telah hidup kembali. Yang Xiaotian mulai berjalan mengelilingi pilar Dewa Iblis. Namun, betapa terkejutnya Yang Xiaotian, saat dia berjalan di sekitar pilar Dewa Iblis, rune formasi di atasnya juga mulai bergerak. Bukan hanya Yang Xiaotian saja yang tercengang oleh pemandangan aneh ini, tetapi juga seluruh Dewa Iblis di Demon God Plaza. Karena ini adalah pertama kalinya seseorang memahami pilar Dewa Iblis terakhir, ini juga merupakan pertama kalinya mereka menyaksikan fenomena seperti itu. Yang Xiaotian, yang merasa skeptis, mengitari pilar Dewa Iblis lagi, dan rune pada formasi itu bergerak seperti sebelumnya, dengan kejadian yang sama terjadi beberapa kali. Yang Xiaotian mengerutkan kening, berpikir jika memang demikian, kesulitan memahaminya akan meningkat drastis. Pilar Dewa Iblis ini telah memperoleh kesadaran, kata Guru Ding. Kamu harus menekannya terlebih dahulu. Menekannya. Tepat saat Yang Xiaotian hendak berbicara, Master Ding berkata, biar aku yang melakukannya. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan yang menyilaukan terbang keluar dan menyelimuti pilar Dewa Iblis. Di bawah pelukan cahaya keemasan, rune pada formasi pilar Dewa Iblis akhirnya terpasang di tempatnya. Tidak berani ragu, Yang Xiaotian segera mulai mengamati rune formasi di pilar Dewa Iblis. Setelah berjalan 6 kali mengitarinya, dia akhirnya hafal semua rune formasi itu. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian merasa rileks. Setelah semua rune formasi dihafal, tugas menjadi lebih mudah. Langkah selanjutnya adalah pemahaman. Yang Xiaotian mulai memahami rune pertama dari formasi tersebut. Segera setelah itu, cahaya rune di tubuhnya mulai menyala satu demi satu. Akan tetapi, rune pada pilar Dewa Iblis terakhir sulit dipahami, jadi langkah Yang Xiaotian jauh lebih lambat dibandingkan pada pilar sebelumnya. Kuiox mengerutkan kening saat dia melihat rune light di tubuh Yang Xiaotian menyala terus-menerus. Pada tingkat ini, Yang Xiaotian akan membutuhkan 2 hari untuk sepenuhnya memahami Demon God pilar terakhir. Jika demikian halnya, Yang Xiaotian tidak akan mampu memperoleh untaian terakhir ki alam semesta primordial. Karena hanya dengan memahaminya dalam 1 hari, dia dapat menerima ki alam semesta primordial. Yuan Wei dan yang lainnya juga menyadari hal ini dan mengerutkan kening karena khawatir. Setelah setengah hari, Yang Xiaotian hanya menguraikan 20.000 rune formasi, dengan total 60.000 di pilar Dewa Iblis. Melihat Yang Xiaotian hanya menguraikan 20.000 rune formasi dalam waktu setengah hari, Kuiox dan yang lainnya menjadi semakin cemas. Tepat saat itu, tiba-tiba, rune light di tubuh Yang Xiaotian mulai berkedip-kedip liar. Sebelumnya, ia telah menguraikan 1 rune setiap 2 napas, tetapi sekarang, 1 rune light muncul dengan setiap napas. Seiring berjalannya waktu, kecepatan pemahaman Yang Xiaotian meningkat, dan cahaya rune muncul lebih cepat, 2 atau bahkan 3 dalam rentang 1 tarikan napas. Kuiox dan yang lainnya yang tadinya khawatir, tiba-tiba merasa lega, wajah mereka pun berubah tersenyum. Akhirnya, saat hari hampir berakhir,
Yang Xiaotian akhirnya memahami semua 60.000 rune. Saat Yang Xiaotian sepenuhnya memahami pilar Dewa Iblis terakhir, ke-3000 pilar Dewa Iblis meletus dengan cahaya terang, menyebabkan seluruh benua gelap bergetar hebat. Kekuatan kegelapan tak kasat mata dari seluruh penjuru benua gelap berkumpul tanpa henti, mengalir ke formasi besar Dewa Iblis. Yang Xiaotian, tenggelam dalam kekuatan gelap tak terbatas ini, memiliki gambaran 3000 Dewa Iblis yang bersatu di belakangnya, melepaskan kekuatan Dewa Iblis yang bagaikan penjara dari dalam dirinya. Pada saat itu, setiap makhluk hidup di benua gelap merasakan kekuatan iblis tak terbatas yang terpancar dari Yang Xiaotian. Semua Dewa Iblis di kuil Dewa Iblis, makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersujud di tanah. Bahkan Dewa Formasi Wutian berlutut di tanah, bergabung dengan makhluk-makhluk penuh hormat yang tak terhitung jumlahnya dalam teriakan gembira dan penuh hormat, kami menyambut Yang Mulia. Bab 755, Melahap Roh Formasi Kura-Kura Hitam kami menunggu perintah Yang Mulia. Di benua gelap, kota-kota yang tak terhitung jumlahnya, setiap sudut bergema dengan gelombang kegembiraan yang tak tertandingi. Sejak Pangeran Kegelapan pertama, benua kegelapan tidak pernah melihat Pangeran Kegelapan lainnya selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang, mereka akhirnya menyambut Pangeran Kegelapan kedua mereka. Semua orang sangat bersemangat. Yang Xiaotian mengembara dalam lautan kekuatan gelap, merasakan kegelapan tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Inikah kekuatan asal benua gelap? Sebelumnya, dia membayangkan betapa kuatnya Dark Origin Force. Sekarang, dia akhirnya merasakan ketangguhannya. Benar, tak terkalahkan. Di benua gelap, dia tak terkalahkan. Bahkan makhluk paling kuat yang datang ke benua gelap akan ditindas olehnya. Yang Xiaotian mengenali kekuatan asal kegelapan, karena di belakangnya, 3000 Dewa Iblis memancarkan kekuatan yang mengalahkan surga. Sampaikan perintahku, tangkap semua murid klan Iblis Mayat Kuno, Sekte Iblis Dunia Bawah, klan Iblis Abadi, klan Iblis Jiuyu, dan keluarga Xing. Suara Yang Xiaotian bergema di seluruh kuil Dewa Iblis. Kami akan mematuhi perintah Yang Mulia. Dewa Iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan tokoh-tokoh sekte yang tak terhitung jumlahnya pun menjawab dengan lantang tanda setuju. Seketika, perintah Yang Xiaotian menyebar ke setiap kota. Semua kekuatan di benua gelap dimobilisasi untuk menangkap pengikut 4 klan iblis utama dan keluarga Xing. Yang Xiaotian duduk bersila di Demon God Plaza, memurnikan untaian terakhir ki alam semesta primordial, lalu merenungkan kekuatan asal benua gelap yang berkumpul padanya. Pada saat yang sama, dia memerintahkan yang lain untuk mengumpulkan pasir waktu, air guntur kesengsaraan tingkat ke-9 dan di atasnya, ki alam semesta primordial, dan pedang surgawi yang memiliki niat pedang tertinggi. Dulu, dia hanya bisa meminta kalajengking surgawi dan kuil Dewa Iblis untuk membantunya menyelidiki pasir waktu dan air guntur kesengsaraan, namun sekarang, sebagai Pangeran Kegelapan, dia bisa langsung memerintah seluruh benua gelap. Setelah menyempurnakan untaian terakhir ki alam semesta primordial, tubuh surgawi alam semesta primordial Yang Xiaotian baru mencapai tahap akhir lapisan ke-13, masih jauh dari lapisan ke-14. Oleh karena itu, sebelum pertarungannya yang menentukan dengan Raja Surgawi Wan, dia harus mencari lebih banyak ki alam semesta purba, apapun yang terjadi, untuk mengolah tubuh surgawi alam semesta purbanya hingga lapisan ke-14. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian merenungkan kekuatan asal kegelapan sambil menggabungkan 15 niat pedang tertinggi. Begitu dia sepenuhnya menguasai kekuatan asal gelap, dia akan menuju Laut Hitam untuk melahap kura-kura hitam. Namun, meningkatkan SWOT inten ke alam kesempurnaan jauh lebih sulit daripada meningkatkannya ke alam pencapaian agung. Untuk menerobos dari alam pencapaian agung ke alam kesempurnaan, setiap jenis SWOT inten perlu bergabung dengan 8 jenis SWOT inten tertinggi. Dan untuk meningkatkan ke-15 jenis niat pedang tertinggi, dia membutuhkan 120 jenis niat pedang tertinggi. Untungnya, sebagai Pangeran Kegelapan, niat pedang tertinggi terus-menerus dikerahkan kepadanya sebagai respons atas perintahnya. Ketika Yang Xiaotian telah mengangkat ke-15 niat pedang tertinggi ke alam kesempurnaan dan sepenuhnya mengendalikan kekuatan asal kegelapan, dia dan beberapa rekannya seperti Kui Ox kembali ke Laut Hitam. Belum lama mereka mendekati Grand Array of the Desolate Extreme Black Tortoise, Yang Xiaotian dan kawan-kawan menghadapi serangan dari susunan sihir yang dikerahkan Black Tortoise, saat ki es dingin yang luar biasa datang ke arah mereka bagai tsunami. Menyaksikan serangan dahsyat bak tsunami dari ki es dingin yang luar biasa, Yang Xiaotian hanya mengulurkan telapak tangannya ke depan, dan seketika,
kekuatan gelap yang tak terbatas membangun penghalang menghadapi serangan itu. Lalu, dengan satu sapuan kekuatan gelap, semua ki es dingin yang menakutkan lenyap begitu saja. Yang Xiaotian berjalan menuju susunan ajaib. Tidak peduli bagaimana kura-kura hitam mi kekuatan susunan sihir untuk menyerang, ia tidak akan pernah bisa mendekati Yang Xiaotian, ataupun menggoyahkannya. Sekarang, Yang Xiaotian sudah mengendalikan kekuatan asal benua gelap. Menyerangnya sama saja dengan menyerang seluruh benua gelap. Kura-kura hitam, tidak peduli seberapa kuatnya, dan kekuatan susunan sihir, tidak peduli seberapa hebatnya, tidak mungkin lebih kuat dari kekuatan asal seluruh benua gelap. Setelah serangkaian pemboman yang dahsyat, sang kura-kura hitam melihat Yang Xiaotian yang terus maju, dan tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan pekikan yang melengking. Tubuhnya membengkak karena ki iblis, sedangkan energi spiritual yang membekukan tulang meletus bagai gunung berapi yang meletus. Jelas, ia sedang melakukan perjuangan terakhirnya dan siap bertarung mati-matian. Yang Xiaotian telah membuatnya merasakan ancaman kematian. Wujud asli kura-kura hitam terus meluas, menutupi langit dan menutupi matahari, menjadi lebih besar dari seluruh susunan sihir. Kekuatan iblisnya yang tak terbatas menyebar ke seluruh laut hitam, menyebabkan binatang ganas yang tak terhitung jumlahnya dan makhluk-makhluk kuat gemetar ketakutan. Tiba-tiba, dengan pekikan yang menggetarkan langit, kura-kura hitam menyerang langsung ke arah Yang Xiaotian. Wujud sejati yang meliputi langit dan memenuhi lautan, membawa kegelapan tak berujung dan kekuatan dingin yang dahsyat, bertabrakan dengan Yang Xiaotian. Kekuatan benturan yang mengerikan dan hawa dingin yang ekstrim bahkan membuat sapi Kui sangat waspada. Legenda mengatakan bahwa selama era Desolate, seekor kura-kura hitam telah menyerang Gunung Dewa Surgawi, dan bahkan Gunung Dewa Surgawi pun hancur berkeping-keping. Dengan serangan ini, kura-kura hitam mungkin dapat langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Akan tetapi, saat kura-kura hitam menyerbu ke arahnya, Yang Xiaotian hanya merentangkan telapak tangannya, dan seketika itu juga, gelombang kekuatan asal gelap yang tak berujung berkumpul menjadi penghalang gelap. Ketika kekuatan penghancur si kura-kura hitam menghantam penghalang gelap, penghalang itu tetap tak bergerak sementara si kura-kura hitam terlempar mundur. Wah! Bermil-mil lautan yang tak terhitung jumlahnya diaduk oleh wujud asli kura-kura hitam saat ia terbang. Langit dipenuhi air laut yang menyembur ke cakrawala, seolah-olah surga sedang menurunkan hujan hitam. Hujan hitam ini, seperti hujan es raksasa, jatuh kembali ke permukaan laut, menyebabkan laut meledak ke udara. Menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, Kuox dan Yuan Wei mengingatnya sepanjang hidup mereka. Yang Xiaotian melangkah maju dan tiba di pusat susunan sihir. Tidak peduli seberapa dinginnya susunan sihir yang mengerikan itu, dengan merentangkan telapak tangannya, kekuatan asal kegelapan sekali lagi menyatu dan berubah menjadi tangan gelap raksasa yang lebih besar dari kura-kura hitam, menekannya di tengah susunan sihir. Kura-kura hitam yang dahulu ganas dan maha kuasa ditekan dengan sangat kuat hingga ia tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat kura-kura hitam yang nyaris tak terkalahkan tertahan oleh satu telapak tangan Yang Xiaotian, tak dapat bergerak, Kuox dan yang lainnya tak dapat menenangkan keterkejutan mereka. Kura-kura hitam menatap Yang Xiaotian dan mengeluarkan suara merengek, matanya penuh dengan permohonan belas kasihan. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lalu memanggil jiwa bela diri kura-kura hitam, kekuatan raja tertinggi. Melihat jiwa bela diri kura-kura hitam milik Yang Xiaotian, kura-kura hitam roh formasi berjuang lebih keras lagi. Pada saat itu, Yang Xiaotian mi kekuatan jiwa bela diri kura-kura hitam, dan tiba-tiba, dengan mulut besarnya yang terbuka, hisapan yang mengerikan menyelimuti kura-kura hitam. Kura-kura hitam terus-menerus ditarik dan mulai terbang menuju jiwa bela diri kura-kura hitam. Merasakan bahaya kematian, sang kura-kura hitam meraung, seluruh energi es dingin yang ekstrim di tubuhnya menjadi liar, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang, itu sia-sia. Sang kura-kura hitam terus terbang menuju jiwa bela diri sang kura-kura hitam. Akhirnya, ia berubah menjadi gumpalan besar cahaya hitam yang jatuh ke mulut kura-kura hitam yang menganga. Kemudian masuk ke tubuh kura-kura hitam. Jiwa bela diri kura-kura hitam mulai mengasimilasi energi spiritual kura-kura hitam yang sangat dingin dan air. Yang Xiaotian jelas bisa merasakan jiwa bela diri kura-kura hitam mulai berubah. Melihat bahwa ia telah berhasil menyerap roh formasi kura-kura hitam, pikiran Yang Xiaotian menjadi tenang. Namun, jiwa bela diri kura-kura hitamnya akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk sepenuhnya mengintegrasikan energi spiritual air dingin yang ekstrim, jadi hanya dalam beberapa tahun ia akan tahu apakah jiwa bela diri kura-kura hitamnya dapat berevolusi ke level 16. Level 16,
pikir Yang Xiaotian dalam hati. Begitu jiwa bela dirinya berevolusi ke level 16, kecepatan kultivasinya akan dapat meningkat lagi. Ketika ia menerobos ke alam dewa surgawi, sementara yang lain membutuhkan 10.000 atau 100.000 tahun untuk mencapai level kedua alam dewa surgawi, ia hanya akan membutuhkan 100 tahun atau bahkan beberapa dekade. Bab 756, kembali ke benua Zongtian. Setelah melahap penyu hitam roh formasi, Yang Xiaotian memikirkan jiwa bela diri naga raksasa gelap api emasnya dan bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara untuk meningkatkan jiwa bela diri naga raksasanya, selain dari air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Master Ding merenung, saya tahu tentang formasi surgawi naga leluhur dari era Desolate. Formasi surgawi ini juga telah melahirkan roh formasi yang bahkan lebih kuat dari kura-kura hitam. Jika jiwa bela diri naga raksasa gelap api emas Anda melahap roh formasinya, harapan untuk berevolusi ke tingkat ke-16 akan lebih besar. Semangat Yang Xiaotian terangkat setelah mendengar ini, di mana formasi surgawi naga leluhur ini berada. Tidak di benua gelap, Master Ding menggelengkan kepalanya. Roh formasi dari formasi surgawi naga leluhur bukanlah sesuatu yang dapat kau tangani saat ini, bahkan jika kau berhasil menembus alam dewa surgawi. Yang Xiaotian merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Jangan terburu-buru, kamu akan tahu kapan waktunya tiba, kata Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk, tidak punya pilihan selain mengesampingkan pikiran itu. Meski begitu, dia tidak langsung pergi melainkan tetap tinggal untuk mempelajari formasi sihir penyu hitam terkuat yang sunyi. Formasi sihir penyu hitam terkuat yang sunyi, dengan rune formasi yang sangat mendalam, akan menguntungkan penyebarannya di masa depan atas formasi Dewa 5 atau bahkan 6 elemen jika dia dapat memahaminya sepenuhnya. Setelah 10 hari, Yang Xiaotian akhirnya pergi. Sekembalinya ke kuil Dewa Iblis, Yang Xiaotian terus menyatukan niat 15 pedang sambil memurnikan pasir waktu, lebih jauh lagi mengolah tubuh surgawi abadinya. Di bawah perintahnya, aliran pasir waktu dibawa dari berbagai tempat di benua gelap. Sebelumnya, setelah menyempurnakan bunga neter kedua, tubuh surgawi abadi miliknya telah maju ke tingkat ke-14 akhir. Jika tubuh surgawi abadi miliknya dapat menembus ke tingkat ke-15, atau dengan kata lain, jika ketiga tubuh surgawi miliknya menembus ke tingkat ke-15, maka peluangnya untuk berhasil melampaui kesengsaraan surgawi asal akan sangat meningkat. Tentu saja, Yang Xiaotian tidak mengabaikan tubuh surgawi takdir surga primordialnya dan terus mengonsumsi buah dewa takdir untuk kultivasinya. Saat berkultivasi, Yang Xiaotian terus-menerus melembutkan dan memampatkan kekuatan surgawinya. Akan tetapi, sangatlah sulit bagi niat 15 pedang untuk menerobos dari alam kesempurnaan menuju penguasaan puncak, setiap niat pedang membutuhkan penggabungan sekurang-kurangnya 16 niat pedang tertinggi. Lebih jauh lagi, prosesnya tidak boleh ada kesalahan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian sangat berhati-hati saat menyatukan niat, dan semakin dekat ia pada hasil akhirnya, semakin hati-hati dan bijaksana ia jadinya. Akhirnya, di bawah integrasinya yang cermat, niat pedang langit dan bumi yang pertama berhasil menembus ke ranah penguasaan puncak. Ketika niat pedang langit dan bumi mencapai penguasaan puncak, seluruh niat pedang secara menakjubkan berubah menjadi emas, memancarkan semburan cahaya kemasan. Niat pedang tak terkalahkan, seru Guru Ding, merasakan kekuatan niat pedang langit dan bumi sekarang. Segala jenis niat pedang, setelah dikembangkan hingga ke tingkat penguasaan puncak, sangatlah hebat. Terlebih lagi untuk niat pedang tertinggi, terutama yang terkuat di antara semuanya, niat pedang langit dan bumi. Yang Xiaotian tidak menyangka kekuatan niat pedang menjadi begitu mengerikan setelah niat pedang langit dan bumi menerobos ke penguasaan puncak. Sebelumnya, niat 15 pedangnya di alam pencapaian agung mampu mengalahkan Gusi, dewa pedang nomor 1 di benua waktu, tetapi sekarang, dia dapat sepenuhnya mengalahkan Gusi hanya dengan menggunakan niat pedang langit dan bumi. Selanjutnya, Yang Xiaotian mulai menyatukan niat pedang tak terukur. Dengan integrasinya yang penuh perhatian, jenis kedua dari niat pedang yang tak terukur, juga berhasil menerobos ke penguasaan puncak. Niat pedang tak terukur juga berubah menjadi emas. Kemudian, Yang Xiaotian mulai memadukan niat pedang penembus surga, niat pedang naga agung. Akhirnya, Yang Xiaotian mengolah ke-15 jenis niat pedang hingga ke tingkat penguasaan puncak. 15 sword inten emas di Summit Mastery melayang di sekitar tubuh Yang Xiaotian, memancarkan semburan sword ki emas. Bahkan Kui Ox dan yang lainnya yang berada di luar aula besar dapat merasakan kengerian ki pedang itu. Yang Xiaotian terbang tinggi ke udara, berdiri di atas 9 langit.
Saat kekuatan surgawinya mengalir ke seluruh tubuhnya, ki pedang yang meledak dari 15 pedang niat benar-benar merobek kekosongan di sekitarnya. Ini hanyalah kekuatan ledakan dari ki pedang yang dilepaskan. Yang Xiaotian belum melancarkan serangan sungguhan. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yang Xiaotian, niat 15 pedang melesat ke arah cakrawala yang jauh dalam sekejap. Setelah sekejap mata, niat 15 pedang kembali ke sisi Yang Xiaotian. Cakrawala di kejauhan baru kemudian memancarkan suara gemuruh yang dahsyat. Lama setelah itu, sekelompok ahli melewati lokasi tempat Yang Xiaotian baru saja membombardir dengan 15 pedangnya, dan menatap tanah yang rata dengan takjub. Mereka ingat dengan jelas bahwa ada 100.000 gunung di sini, jadi mengapa mereka menghilang. Setelah mengolah semua niat 15 pedang hingga penguasaan puncak, Yang Xiaotian sekarang hanya kekurangan lapisan ke-14 tubuh surgawi alam semesta primordial. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun dia telah memerintahkan dunia gelap untuk mencarinya pasir waktu, ki alam semesta primordial, dan air guntur kesengsaraan, dia belum menerima berita apapun tentang ki alam semesta primordial. Dan sekarang, kurang dari 3 tahun tersisa hingga pertarungannya dengan Raja Surgawi Wan. Jika dia tidak dapat menemukan ki alam semesta purba, lapisan ke-14 tubuh surgawi alam semesta purba tidak akan dapat dicapai. Suatu hari, Kalajengking surgawi mendatangi Yang Xiaotian, tampak gembira dan berkata, "Tuanku, kami telah menemukan informasi tentang ki alam semesta primordial dan Jiuyu Demon Venerable." Mendengar ini, Yang Xiaotian langsung sangat gembira. Kalajengking surgawi menambahkan, "Kami telah menemukan bahwa gerbang alam semesta purba di benua Zongtian akan segera muncul, dan di dalam gerbang alam semesta purba terdapat ki alam semesta purba. Selain itu, Jiuyu Demon Venerable juga berada di benua Zongtian. Benua Zongtian, gerbang alam semesta purba. Gerbang alam semesta primordial akan segera terbuka." Mendengar ini, Yang Xiaotian tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tentu tahu tentang gerbang alam semesta purba. Harta karun surgawi dan bumi yang sangat agung, konon harta karun itu ditinggalkan oleh Taois alam semesta purba. Sepanjang zaman, harta karun itu telah muncul di dunia sebanyak 3 kali, dan gerbang alam semesta purba menyimpan harta karun yang tak terhitung banyaknya, termasuk ki alam semesta purba. Kapanpun gerbang alam semesta primordial hendak muncul, akan ada tanda-tanda di langit dan bumi. Setiap kemunculan gerbang alam semesta primordial memicu serbuan makhluk kuat dari seluruh benua di dunia jiwa bela diri. Jika Jiuyu Demon Venerable berada di benua Zongtian, dia pasti juga menuju gerbang alam semesta primordial. Mungkin pada saat itu, leluhur iblis sejati dan Xingtian juga akan muncul. "Bersiaplah, kita akan berangkat ke benua Zongtian," kata Yang Xiaotian segera. Memang sudah waktunya untuk kembali ke benua Zongtian. Dia sudah cukup lama berada di benua gelap. "Baik, tuanku," jawab Kalajengking surgawi dengan penuh hormat dan lantang. Hari itu, Yang Xiaotian, bersama Kui Ox, Yuan Wei, Heavenly Scorpion, Peng Long, dan Xie Wuxin, meninggalkan benua gelap dan memulai perjalanan kembali ke benua Zongtian. Karena saluran ruang angkasa Jiuyu Devouring Magic Formation telah dihancurkan oleh klan iblis Jiuyu, dan membangun saluran ruang angkasa seperti itu akan memakan waktu yang sangat lama, mereka harus kembali dengan kapal terbang. Di dalam kapal terbang, Yang Xiaotian terus mengonsumsi buah dewa takdir dan buah dewa kematian untuk kultivasinya. Selama bertahun-tahun ini, ia terus berlatih seni surgawi Netherworld, yang telah menembus alam ke-13. Di samping berkultivasi, ia juga tekun berlatih formasi, dimulai dengan mengukir di atas batu-batu biasa. Mengukir formasi pada batu biasa jauh lebih sulit daripada mengukirnya pada batu roh karena batu biasa sulit mempertahankan energi rune, yang membuat proses pengukiran menjadi sangat menantang. Sebelum mengukir, Yang Xiaotian menyebarkan kekuatan jiwanya, memasukkannya ke dalam batu, dan sepenuhnya memahami dunia bagian dalam batu tersebut sebelum ia mulai bekerja. Namun, ia memulainya dengan mengukir jimat surgawi tingkat 10 biasa. Saat ia terus mengukir pada batu biasa, keterampilan Yang Xiaotian dalam membentuk formasi mencapai tingkat baru. "Tuanku, kami telah kembali ke benua Zongtian," kata Kalajengking surgawi suatu hari, saat Yang Xiaotian sedang mengukir formasi dewa tingkat 10 tipe ganda tingkat atas pada sebuah batu biasa. Bab 757 Bagaimana aku sombong dan apa itu? Yang Xiaotian berhenti setelah mendengar kata-kata itu dan, bersama dengan Kalajengking surgawi dan yang lainnya, berjalan ke haluan kapal, melihat benua Zongtian yang indah di hadapan mereka. Mungkin karena dia sekarang telah menjadi pangeran kegelapan,
jadi saat melihat benua Zongtian lagi, dia memiliki perasaan yang berbeda. Kembali ke benua Zongtian sekali lagi, Yang Xiaotian tiba-tiba merasakan sesuatu yang asing. Tuan muda, saya ingin kembali ke keluarga Peng untuk melihatnya, kata Peng Long. Baiklah, ayo kita pergi bersama, Yang Xiaotian mengangguk. Karena gerbang alam semesta primordial masih tertutup, dia tidak tahu harus kemana lagi, jadi dia memutuskan untuk mengunjungi keluarga Peng terlebih dahulu. Mendengar Yang Xiaotian akan menemaninya ke keluarga Peng, kegembiraan terpancar di wajah Peng Long. Terima kasih, Tuan Muda. Maka rombongan itu pun menuju ke arah keluarga Peng. Keluarga Peng tidak jauh, dan setelah sehari, rombongan itu tiba. Namun, saat tiba di sana, wajah Peng Long yang tadinya dipenuhi kegembiraan saat melihat reruntuhan di hadapannya, berubah menjadi ekspresi tekad yang suram saat dia menatap tajam ke arah kehancuran di hadapannya. Matanya tiba-tiba memerah. Ayah, adik kecil. Dia lalu bergegas menuju reruntuhan di depan. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap saat dia melihat tanah milik keluarga Peng hancur menjadi puing-puing, hatinya dipenuhi amarah dan keinginan untuk membalas dendam. Pada saat itu, seorang guru terbang dari kejauhan. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk menghentikannya dan bertanya apakah dia tahu apa yang terjadi pada keluarga Peng. Keluarga Peng? Iya, pria itu mendesah berat. Mereka dimusnahkan oleh pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi mengirim pasukan besar, dan dalam satu malam, mereka menghancurkan seluruh keluarga Peng. Mendengar ini, Yang Xiaotian mengepalkan tangannya erat-erat. Pengadilan surgawi. Jauh di sana, wajah Peng Long memucat saat mendengar ini. Apakah semua orang dari keluarga Peng binasa? Yuan Wei bertanya, wajahnya muram. Tidak juga. Kepala keluarga Peng, dan beberapa murid inti masih hidup. Namun, mereka sekarang dipenjara di penjara pengadilan surgawi, yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Sang guru menggelengkan kepalanya. Wajah Peng Long menjadi cerah. Ayah, adik laki-laki, mereka masih hidup. Ayah, adik laki-laki. Sang guru menatap Peng Long dengan bingung. Terima kasih atas informasinya, kata Yang Xiaotian sambil menyerahkan batu roh kelas surgawi kepada pria itu. Sang guru menatap batu roh tingkat surgawi di tangannya dengan heran. Tuan muda, tolong selamatkan ayahku dan yang lainnya. Peng Long membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian membantu Peng Long berdiri dan melihat ke arah pengadilan surgawi. Tenang saja. Kita akan menuju ke pengadilan surgawi sekarang. Aku juga ingin melihat seperti apa penjara pengadilan surgawi. Setelah mengatakan itu, dia dan yang lainnya terbang ke langit. Ayo pergi ke penjara pengadilan surgawi. Kali ini, mereka juga akan menyelamatkan Raja Hantu Netherworld dan Dewa Pedang Surga yang mengejutkan. Yang Xiaotian menggunakan batu roh tingkat surgawi untuk menggerakkan pesawat luar angkasa abisal dengan kekuatan penuh. Kelompok itu dengan cepat mendekati pengadilan surgawi. Tanpa berhenti apapun di sepanjang jalan, saat rombongan tiba di pengadilan surgawi, hari sudah hampir senja. Matahari terbenam memancarkan cahayanya ke sejumlah istana di istana surgawi, memberinya rona merah yang tidak biasa. Tatapan mata Yang Xiaotian dengan dingin mengamati pasukan patroli dari pasukan besar pengadilan surgawi, lalu dia dan rombongannya maju menuju pengadilan surgawi. Berhenti, ini adalah area kritis pengadilan surgawi, dan orang luar tidak diizinkan untuk mendekat. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya mendekati pengadilan surgawi, mereka dihentikan oleh satu regu prajurit pengadilan surgawi. Yang Xiaotian tidak punya waktu untuk berkata-kata, mengerahkan seluruh kekuatan surgawinya, dia melemparkan para prajurit istana surgawi dengan cepat dan terus terbang maju bersama yang lainnya. Dalam perjalanan mereka, setiap kali mereka bertemu prajurit istana surgawi yang menghalangi jalan mereka, Yang Xiaotian melempar mereka tanpa ragu-ragu. Berita tentang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya yang menyusup ke area kritis Istana Surgawi menyebar dengan cepat, menarik banyak pasukan Istana Surgawi, dan bahkan Jenderal Surgawi Istana Surgawi pun mengambil tindakan. Namun, bahkan dengan kedatangan Jenderal Surgawi Istana Surgawi, Yang Xiaotian hanya membuat mereka terbang juga. Jika ada yang terbukti keras kepala, Yang Xiaotian akan menjentikkan jarinya dan menghancurkannya. Dia bahkan tidak menggunakan niat pedang tertinggi, hanya dengan gerakan kekuatan surgawi alam semesta primordial biasa, satu demi satu jenderal surgawi pengadilan surgawi akan hancur berkeping-keping. Saat Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menerobos ruang suci bagian dalam pengadilan surgawi, sekelompok besar ahli terbang ke arah mereka dari kejauhan,
dipimpin oleh tidak lain dan tidak bukan 9 Raja Surgawi Agung seperti Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Yan, dan Raja Surgawi Xiao. Di belakang 9 raja tersebut terdapat puluhan ribu jenderal surgawi Istana Surgawi, dan di belakang mereka, banyak sekali pasukan elit yang masing-masing berjumlah miliaran. 100 legiun, 100 miliar. Kedatangan Yang Xiaotian mengirimkan gelombang kejut ke seluruh master pengadilan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Yang Xiaotian telah menjadi pangeran kegelapan kedua di benua gelap, berita yang mengguncang seluruh dunia. Terlebih lagi, berita tentang Yang Xiaotian yang mengalahkan Dewa Pedang nomor 1 benua waktu, Gu Xi, bukan lagi rahasia. Tak lama kemudian, Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Yan, Raja Surgawi Xiao, dan rombongan Raja Surgawi tiba di depan Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian lagi, emosi kompleks di wajah Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Yan, dan Raja Surgawi Xiao terlihat jelas. Adegan saat Yang Xiaotian ikut serta dalam pertempuran pendewaan bertahun-tahun lalu masih terbayang jelas dalam ingatan mereka. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan Yang Xiaotian telah menjadi raksasa di dunia jiwa bela diri. Terutama Raja Surgawi Xiao, hatinya dipenuhi oleh berbagai macam emosi. Dia dan Dewa Pengobatan Qitian telah menonton bersama ketika Yang Xiaotian pertama kali berpartisipasi dalam pendahuluan Kekaisaran Linyuan. Jadi, Yang Mulia, Pangeran Kegelapan, yang memberkahi kita dengan kehadirannya. Bolehkah saya bertanya, apa alasan Pangeran Kegelapan datang ke pengadilan surgawi Zongtian? Raja Pedang Surgawi membungkuk kepada Yang Xiaotian, menyambutnya dengan hormat sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan telapak tangan. Meskipun dia adalah Raja Surgawi dari istana, Yang Xiaotian sekarang adalah penguasa benua hitam, statusnya setara dengan Kaisar Surgawi awal yang agung. Bebaskan orang-orang dari keluarga Peng, Grandmaster Netherworld, Raja Hantu Netherworld, Dewa Pedang Langit terguncang, dan Ren Xiaoxue, Yang Xiaotian menuntut secara langsung. Serahkan juga Tian Junheng. Tian Junheng bukan hanya putra suci keluarga Tian tetapi juga Kaisar Muda Istana Surgawi. Tian Junhenglah yang memimpin pasukan besar Istana Surgawi untuk memusnahkan keluarga Peng. Mendengar tuntutan Yang Xiaotian untuk membebaskan para tawanan dan menyerahkan Tian Junheng, Raja Pedang Surgawi dan yang lainnya terdiam. Mendengar ini, Raja Surgawi Long yang selalu mengikuti perintah Raja Surgawi Wan menjadi marah. Yang Xiaotian, ini adalah pengadilan surgawi, bukan benua gelapmu. Ini bukan tempat yang tepat bagimu untuk bersikap lancang. Yang Xiaotian mengangkat tangannya dan menunjuk, niat pedang langit dan bumi dari alam penguasaan puncak meledak dengan kuat. Raja Surgawi Long terkejut, seluruh kekuatan surgawi di tubuhnya melonjak keluar, naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya meliliti tubuhnya saat ia melancarkan serangan tinju naga yang tangguh. Pembunuhan naga surgawi. Raungan naga itu mengguncang langit dan bumi. Namun dalam sekejap, semua naga surgawi lenyap tak berbekas kemanapun pedang langit dan bumi melintas. Long Heavenly Monarch terpental, jatuh ke belakang, dan menabrak istana-istana Heavenly Court yang jauh, menghancurkan bangunan-bangunan yang jumlahnya tidak diketahui sebelum berhenti di batas pandangan semua orang. Semua terkejut. Raja Surgawi Long, meski bukan pemimpin di antara para Raja Surgawi, menduduki peringkat ke-6 di antara mereka dan sangat kuat, namun ia terlempar oleh satu jari pedang dari Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap kelompok Raja Surgawi, ini mungkin bukan benua gelap, tapi bagaimana jika aku bersikap lancang? Bagaimana jika saya bersikap lancang? Banyak Raja Surgawi dan Jenderal Surgawi yang telah berjanji setia kepada keluarga Tian merasa marah. Yang Xiaotian, kau dengan paksa melanggar pengadilan surgawi kami, membantai banyak prajurit dan Jenderal Surgawi kami, dan sekarang melukai seorang Raja Pengadilan Surgawi dengan parah, melakukan kejahatan yang layak dihukum mati 100 kali lipat. Yang lain, Raja Langit Cerah, berkata dengan dingin, hari ini, bahkan jika kau adalah Pangeran Kegelapan, aku akan menaklukkan dan membunuhmu. Aktifkan formasi surgawi Kaisar Surgawi, hancurkan Yang Xiaotian. Formasi surgawi Kaisar Surgawi merupakan formasi surgawi yang terkuat di pengadilan surgawi, sekaligus formasi surgawi terdepan di benua Zongtian, setara dengan formasi agung 3000 Dewa Iblis di benua gelap. Tiba-tiba, sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya membumbung tinggi ke angkasa, gelombang demi gelombang kekuatan larangan Great Array menyelimuti langit dan bumi. Bab 758 keras kepala dan tidak tercerahkan saat formasi surgawi Kaisar Pengadilan Surgawi diaktifkan, banjir cahaya surgawi meledak dari istana pengadilan surgawi,
mirip dengan sungai pasir abadi, dengan kekuatan tak berujung mengalir ke formasi surgawi Kaisar Surgawi. Cahaya dahsyat dari Grand Array melesat langsung ke langit. Langit tampak tertusuk lubang demi lubang. Dengan diaktifkannya formasi surgawi Kaisar Surgawi, satu demi satu sosok Kaisar Surgawi muncul di langit di atas istana surgawi. Setiap figur Kaisar Surgawi menjulang setinggi 1.000.000 kaki. Setiap sosok Kaisar Surgawi memancarkan lapisan demi lapisan cahaya surgawi. Setiap sosok Kaisar Surgawi diselimuti oleh keagungan Kaisar Surgawi yang agung dan tak tertandingi. Kekuatan 17 Kaisar Surgawi, bagaikan 17 gunung surgawi kuno yang tak terlihat, menekan dengan sangat kuat hingga kalajengking surgawi dan beberapa yang lain merasa kesulitan bernapas, bahkan Yuan Wei dan Kui Ox pun merasakan tekanan yang luar biasa. Pada saat itu, kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Zongtian merasakan keagungan luar biasa dari 17 Kaisar Surgawi dan melihat cahaya surgawi yang mengerikan dari Grand Array. Formasi Dewa Kaisar Surgawi telah dimulai. Apa yang terjadi? Mungkinkah pasukan ras iblis menyerang istana surgawi lagi? Cepat kirim pasukan besar untuk mendukung pengadilan surgawi. Kekaisaran para dewa dan sejumlah leluhur dari kekaisaran di sekitarnya bergegas memimpin pasukan besar mereka menuju istana surgawi. Tiba-tiba, satu demi satu pasukan kuat dan para penguasa dari berbagai sekte dan faksi berkumpul dari segala arah menuju pengadilan surgawi. Yang Xiaotian, merasakan datangnya pasukan-pasukan perkasa dan para penguasa dari kerajaan-kerajaan besar, memperhatikan bayangan 17 Kaisar Surgawi dengan ekspresi tenang. Formasi Surgawi Kaisar Surgawi, juga dikenal sebagai formasi pedang Kaisar Surgawi. Itu juga salah satu susunan pedang terkuat di dunia jiwa bela diri. Bunuh! Teriak Raja Langit Cerah dengan ganas. Seketika, ke-17 sosok Kaisar Surgawi itu memancarkan cahaya yang menakutkan, dan pedang Qi yang menggemparkan menyembur keluar dari setiap sudut Grand Array, membombardir Yang Xiaotian, Kui Ox, dan yang lainnya dari segala arah. Kui Ox hendak bergerak ketika Yang Xiaotian berkata, "Tidak perlu." Saat dia berbicara, tubuhnya diselimuti oleh SWOT Inten, dan kekuatan SWOT Inten yang tak terlihat membentuk SWOT Barrier. Pedang Qi yang mengkhawatirkan yang telah melesat dari segala arah kini berhenti beberapa meter dari Yang Xiaotian. Lalu, dengan jentikan tangannya, seolah membelah ombak, untaian Qi pedang yang tak terhitung jumlahnya dibelokkan kembali. Wajah Raja Langit Cerah berubah drastis, mundur. Namun baru saja ia mengucapkan kata itu, terdengar teriakan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Tentara Agung Pengadilan Surgawi jatuh dari langit bagaikan hujan deras. Kemudian, Yang Xiaotian memberi isyarat lagi, dan niat pedang langit dan bumi berubah menjadi langit yang penuh dengan Qi pedang, membombardir Raja Langit Cerah. Raja Langit Cerah, yang menghindari pedang Qi Kaisar Langit, merasa ngeri melihat derasnya pedang Qi langit dan bumi yang mendekat. Dia mengayunkan pedang surgawinya, tetapi begitu dia melakukannya, pedang Qi Yang Xiaotian telah menyerang. Dentang! Raja Langit Cerah merasa seakan-akan dihantam oleh gunung pedang yang mengerikan, bagaikan layang-layang yang talinya putus. Dia terus-menerus melesat mundur, menjatuhkan entah berapa banyak jenderal surgawi dan menabrak istana surgawi bersama sekelompok jenderal surgawi. Melihat hal ini, Raja Surgawi Pedang, Raja Surgawi Yan, Raja Surgawi Xiao, dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton, dan mereka masing-masing mengambil tindakan. Tepat saat para jenderal surgawi pengadilan surgawi mengerahkan formasi pedang Kaisar Surgawi untuk menyerang Yang Xiaotian lagi, 7 Raja Surgawi terbang ke langit. Kelompok 7 orang itu melepaskan serangan terkuat mereka secara bersamaan, membombardir Yang Xiaotian. Dalam sekejap, Qi pedang menerangi langit dan bumi, pedang-pedang dewa menghancurkan langit, dan cahaya tombak menghujani bagaikan hujan meteor. Gabungan serangan 7 Raja Surgawi begitu kuat, bahkan ekspresi Kui Ox pun menjadi serius. Namun, Yang Xiaotian tetap tenang, mengaktifkan tubuh surgawi abadi tahap akhir lapisan ke-14. Seketika, kekuatan waktu yang luas berubah menjadi lautan waktu yang tak berujung, dan dewa waktu yang sangat besar muncul. Yang Xiaotian melancarkan pukulan dahsyat. Kekuatan waktu yang luar biasa meraung dengan pukulannya, menyatu menjadi 7 tinju surgawi waktu yang besar. Serangan dahsyat dari 7 Raja Surgawi semuanya hancur berkeping-keping, dan ketujuhnya secara bersamaan terlempar mundur. Meskipun ke-7 orang itu tidak terbanting ke istana surgawi seperti Raja Surgawi Panjang dan Raja Langit Cerah, mereka terhuyung mundur, semuanya serentak memuntahkan darah. Pada saat ini, serangan dari 17 Kaisar Surgawi dari formasi pedang Kaisar Surgawi mulai runtuh.
Menghadapi serangan 17 Kaisar Surgawi, Yang Xiaotian mengayunkan kedua lengannya dan menyerang. Tinju Surgawi Kegelapan Surgawi. Telapak tangan Surgawi Mimpi Dingin. Piring penggiling besar purba. Pedang kekacauan yang sunyi. Dalam satu tarikan napas, Yang Xiaotian melancarkan 17 teknik surgawi terkuat milik Kaisar Surgawi, menghadapi 17 serangan dahsyat milik Kaisar Surgawi. Suara ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan melanda. Anggota pasukan besar pengadilan surgawi yang tidak dapat menghindar tepat waktu semuanya terhempas, beberapa langsung hancur menjadi kabut darah oleh kekuatan penghancur. Cahaya surgawi berkedip samar pada sosok 17 bayangan Kaisar Surgawi. Kuiox dan Yuan Wei juga terkejut, mundur dengan kekuatan penuh sambil melindungi Heavenly Scorpion dan beberapa orang lainnya. Para lelaki kuat dan bala tentara dari berbagai kerajaan yang menyerbu tercengang melihat Yang Xiaotian meninju 7 Raja Surgawi dan dengan paksa menghadapi formasi pedang Kaisar Surgawi. Formasi pedang Kaisar Surgawi, formasi dewa nomor 1 di benua Zongtian, sangat tak terkalahkan. Bahkan seorang dewa setengah langkah harus mundur, namun sekarang, seseorang sendirian berdiri teguh melawan formasi pedang Kaisar Surgawi. Siapa orang ini? Itu adalah Dewa Pedang Alam Semesta Primordial. Dewa Pedang Alam Semesta Primordial telah kembali. Di antara orang-orang kuat yang datang dari semua sisi, beberapa mengenali Yang Xiaotian. Sebuah batu saja menimbulkan ribuan riak. Apa? Dewa Pedang Alam Semesta Primordial. Tentara dari berbagai kerajaan dan orang-orang kuat dari semua sekte gempar. Meskipun Yang Xiaotian sekarang adalah penguasa benua gelap, hal itu tidak menghalangi para ahli pedang dan alkemis dari benua Zongtian untuk memujanya. Setelah diledakkan oleh Yang Xiaotian, 7 Raja Pedang Surgawi menatap Yang Xiaotian, nyaris tak mampu menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Bersama-sama, mereka bertuju dapat bertarung melawan Kaisar Surgawi awal yang agung, namun sekarang mereka berlumuran darah hanya karena satu pukulan dari tinju Yang Xiaotian. 14 lapisan tubuh surgawi abadi. Kata Raja Surgawi Hantu dengan suara gemetar. Hanya tubuh surgawi abadi 14 lapis yang dapat mengumpulkan kekuatan waktu. Yang Xiaotian adalah penguasa benua gelap, dan benua gelap serta benua Zongtian kita pada dasarnya saling bertentangan. Yang Xiaotian adalah musuh pengadilan surgawi dan benua Zongtian kita. Semua pasukan istana surgawi dan setiap pasukan kekaisaran, patuhi perintahku, serang dan bunuh Yang Xiaotian bersama-sama. Pada saat itu, seorang tetua dari keluarga Tian menghunus pedangnya dan berteriak keras. Seketika, pasukan agung istana surgawi menyerbu ke arah Yang Xiaotian bagaikan sungai pasir abadi. Leluhur dari kekaisaran dewa juga menjadi dingin di mata mereka, dan dengan lambaian tangan mereka, mereka memberitahu pasukan berikutnya, penguasa benua gelap adalah iblis gelap, dan semua orang wajib mengeksekusinya, bunuh. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran dewa menyerbu ke arah Yang Xiaotian bagaikan gelombang pasang. Tentara agung istana surgawi, yang tak terbatas sejauh yang dapat dilihat oleh mata, secara harfiah dapat meledakkan lautan batu yang tak berujung jika setiap prajurit melemparkan satu batu. Sekarang, saat pasukan besar istana surgawi menyerbu bersama-sama, bahkan Kuiox merasakan kesemutan di kulit kepala akibat gelombang kejut mengerikan yang mereka ciptakan. Menghadapi serangan pasukan agung istana surgawi, sorot mata Yang Xiaotian berubah dingin saat dia berkata, dasar orang bodoh yang keras kepala. Dengan itu, keabadian waktu, Dewa Takdir Surga Purba, dan tubuh surgawi alam semesta purba semuanya diaktifkan secara bersamaan. Dewa Waktu dan Dewa Takdir Purba berdiri di antara langit dan bumi. Dunia alam semesta primordial muncul kembali. Yang Xiaotian mengaktifkan 1296 vena surgawi yang bermutasi. Seluruh tubuhnya meledak seperti lautan guntur. 1296 pilar guntur alam semesta primordial melesat ke langit, menerangi semua kerajaan besar di Zongtian. 1296 vena surgawi yang bermutasi. Melihat 1296 vena surgawi yang bermutasi di tubuh Yang Xiaotian, semua orang tercengang. Bab 759, Guru Surgawi. Di dunia ini, seseorang benar-benar berhasil membuka semua vena surgawi. Gumam Raja Pedang Surgawi. Menurut kitab suci, bahkan penguasa langit dan bumi, penguasa waktu, pangeran kegelapan, dan semua makhluk tertinggi lainnya tidak mampu membuka semua nadi suci. Oleh karena itu, banyak orang meyakini sangat mustahil bagi siapapun antara langit dan bumi untuk membuka semua pembuluh darah surgawi dalam tubuh mereka. Akan tetapi,
Sekarang Yang Xiaotian bukan saja telah membuka semua vena surgawi dalam tubuhnya, melainkan semuanya adalah vena surgawi yang bermutasi. Segera setelah itu, semua orang melihat gelombang cahaya keemasan memancar dari tubuh Yang Xiaotian, saat 15 jenis pedang inten emas muncul di sekelilingnya. Niat pedang emas. Niat pedang mencapai penguasaan puncak. Banyak pendekar pedang Dao yang menatap tak percaya pada 15 macam niat pedang alam penguasaan puncak yang berputar di sekitar Yang Xiaotian. Raja pedang surgawi dan raja surgawi lainnya merasakan hati mereka bergetar hebat. Sebelumnya, sebagai pemimpin para raja surgawi dan penganut setia budidaya pedang sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin raja pedang surgawi tidak mengerti apa arti niat pedang di penguasaan puncak? Dia telah menghabiskan sejuta tahun dalam kultivasi yang sulit, tetapi tidak pernah bisa membawa ke-15 niat pedang ke alam prestasi agung. Dia bahkan belum mencapai alam pencapaian agung, apalagi alam kesempurnaan. Untuk mencapai puncak penguasaan adalah 10 kali lebih sulit daripada mencapai alam kesempurnaan. Baik Kuiox maupun Yuan Wei, yang menyaksikan 15 kekuatan niat pedang alam penguasaan puncak milik Yang Xiaotian, hanya bisa mendesak kagum. Pada saat itu, pedang-pedang dari pasukan tentara agung Istana Surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang Yang Xiaotian terlepas tak terkendali dari tangan mereka, lalu berubah menjadi sungai pedang yang besar, berkumpul di sekitar Yang Xiaotian. Kata, bab 760 masih tak mampu tergoyahkan Dewa Formasi Wutian mengadakan kompetisi besar Dewa Formasi, dengan hadiah pertama berupa Vena Roh kelas Surgawi. Dan pengadilan Surgawi juga memiliki Vena Roh kelas Surgawi. Terlebih lagi, itu bukan sekedar Vena Roh kelas Dewa biasa, melainkan milik klan Panjang. Begitu Vena Roh tingkat Surgawi ini digunakan untuk mengaktifkan formasi Surgawi Kaisar Surgawi, kekuatannya akan melonjak 10 kali lipat. Leluhur keluarga Tian, yang merupakan saudara dari Raja Surgawi Wan dan memegang posisi penting di pengadilan Surgawi, tidak berani ragu ketika mendengar kata-kata leluhur keluarga Tian itu. Dia mengaktifkan formasi Surgawi Kaisar Surgawi dengan Vena Roh kelas Surgawi. Seketika, formasi Surgawi Kaisar Surgawi sekali lagi memancarkan cahaya yang kuat dan luar biasa, dengan pedang Qi yang tak berujung meletus seperti gunung berapi. Suatu kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi melanda langit dan bumi. Siluet 17 Kaisar Surgawi bersinar lebih terang, sosok-sosok ini adalah kehadiran spiritual dari Kaisar Surgawi berturut-turut dari pengadilan Surgawi. Di bawah kekuatan Vena Roh kelas Surgawi, semua sosok Kaisar semakin mengeras seolah-olah mereka adalah Kaisar Surgawi sejati yang turun. Khususnya, siluet Kaisar Surgawi yang sunyi begitu agung dan mengesankan sehingga membuat semua orang merasa tercekik. Merasakan kekuatan mengerikan dari formasi Surgawi Kaisar Surgawi, Yuan Wei tidak dapat menahan perasaan hatinya tenggelam. Dia tahu betul kengerian formasi Surgawi Kaisar Surgawi pada saat terkuatnya. Meskipun Yang Xiaotian kuat, dia masih berada di puncak alam roh Surgawi. Apakah dia dapat menahannya masih belum pasti. Ledakan, pedang Qi yang mengerikan melesat keluar dari setiap sudut formasi Surgawi Kaisar Surgawi, semuanya meledak ke arah Yang Xiaotian. Pedang Qi dari formasi Surgawi Kaisar Surgawi yang terkuat pasti cukup kuat untuk membunuh seorang dewa Surgawi setengah langkah.